Islam, Islam gugur sebab adanya syubhat atau sesuatu yang samar, sesuatu yang samar. Jadi bisa ditunda. Nah, ini perbedaan antara kita, ya, orang mukmin dengan orang-orang liberal. Orang-orang liberal kan dia bukan menggugurkan, tapi dia tidak percaya dengan itu. Oh, nggak usah, terlalu kejam, bla bla bla. Kalau kita nggak begitu. Ya. Orang Muslim, orang mukmin, dia punya sikap. Ya. Apa sikapnya? Dia menghormati semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Semua yang disebutkan oleh Allah. Berupa aturan, berupa perintah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Itu sikap seorang Muslim. Ya. Sikap seorang mukmin. Ya. Karena itu bagian daripada refleksi imannya, kesempurnaan imannya kepada Allah. Menghormati sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk aturan-aturan Allah. Makanya Allah singgung di dalam Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ya. Orang-orang yang mengingkari, ya. Ya, jadi maksud daripada tidak menerapkan hukum di sini, man lam yahkum. Kan kalau kita terjemahkan secara harfiah, ngeri ini. Ya, berarti kita akan mengkafirkan ini dari barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan. Karena kebanyakan hari ini negara Islam, negara Muslim yang banyak penduduk Islamnya justru tidak menerapkan hukum Islam. Ya, jadi pemahaman yang pas adalah dari ayat ini, siapa yang mengingkari hukum Allah, maka mereka itu faulaika humul kafirun. Mereka itulah yang kufur kepada Allah. Jadi mengingkari bukan tidak menerapkan. Nah, inilah perbedaan kita seorang muslim, ya, dengan orang-orang liberal yang mengingkari hukum Allah. Baik. Terus syubhat yang dimaksud yang bisa menggugurkan, yang bisa untuk sementara waktu kita tunda dulu penerapan hukum Islam, syubhat yang seperti apa? Nah, inilah akan kita jelaskan, ya. Syubhat yang menjadi sebab bolehnya menunda, kita kasih tanda kutip, ya, menunda penerapan hukum Islam. Hukum Islam. Baik. Kata para ulama kita ada 3. Syubhat itu ada 3. Yang menjadi sebab bolehnya kita menunda penerapan hukum Islam. Ini syubhat. Yang pertama, disebutkan oleh para ulama kita, yang pertama adalah syubhatun bil fa'il atau syubhat bil fa'il. Yang kedua, syubhat bil mahal. Dan yang ketiga adalah syubhat bil ikhtilaf. Atau syubhat bil madhahib. Nanti kita akan tulis, tenang. Baik, yang pertama adalah syubhat bil fa'il. Ya. Jadi sesuatu yang iltibas, ya. Sesuatu yang samar dari pelaku, ya. Atau yang samar-samar menurut pelaku. Ya, silakan dipilih terjemahan yang pas, ya. Samar-samar menurut pelaku. Nah, para ulama kita memberikan contoh, ya. Jadi kalau seandainya ada orang, ya, yang misalnya walaupun dia ngambil yang bukan miliknya, misalnya dia ngambil ada uang di atas meja, langsung dia ambil aja misalnya, ya. Tiba-tiba setelah itu dia ditangkap, ya. Ada CCTV, wah ini kamu ngambil uang. Ternyata setelah diklarifikasi di hadapan hakim, dia mengatakan, oh ini duit saya hakim. Ya, ada syubhat, ya. Dia menyangka itu uangnya. Karena misalnya kejadiannya di dalam kantor misalnya. Ya. Oh ini kan bahaya kalau ada orang yang niat jahat kepada kita. Ya. Terutama orang-orang yang misalnya, ya, dia baik, dia getol untuk memberantas korupsi misalnya. Akhirnya dia dijebak oleh oknum-oknum tertentu misalnya. Nggak usah sebut ini. Ya, ini kan hari ini kejadian. Banyak kan begitu. Misalnya, ya, ada orang baik kemudian dicitrakan tuh, ya. Karena hari ini kan gampang untuk menjatuhkan reputasi seorang muslim, ya, atau siapapun dia. Ya.
jebak dia dengan uang, dengan wanita dan sebagainya. Dia orang taruh duit misalnya di atas mejanya, dia kira kan duitnya, ya. Akhirnya dia ambil. Ini menjadi alasan para ulama kita karena ada syubhat, ada sesuatu yang samar-samar dari seorang pelaku ini. Dia menyangka ini uangnya, maka dengan sangkaan dia walaupun tidak tepat, ya. Setelah itu ada datang, oh itu uang saya, ya, begini-begini. Maka inilah yang menjadi alasan para ulama kita untuk bolehnya kita menunda. Nggak boleh kita menerapkan hukum Islam kepada pelaku yang seperti ini. Karena dia kan nggak sengaja ngambil uang. Tidak secara sadar dia. Justru sebaliknya, dia kira itu uangnya. Ya, itu. Ini syubhat yang pertama. Namanya syubhat bil fa'il. Kedua, ya, silakan ditulis ya contohnya. Soalnya nggak cukup papan tulisnya. Dan yang pertama ini teman-teman sekalian, syubhat bil fa'il ini sulit untuk terhindar. Ya, apalagi orang yang dia sangka itu punya dia. Sulit untuk menghindari perkara syubhat bil fa'il yang pertama ini. Justru hari ini kan kebanyakan hari ini coba kita lihat. Banyak orang-orang yang terjebak dengan yang pertama ini. Maka adanya syubhat kepada pelakunya ini menjadi alasan bagi kita untuk menggugurkan, untuk sementara waktu menunda. Maka kita nggak boleh memotong tangan orang ini. Makanya inilah yang menjadi alasan para ulama kita menunda dulu penerapan hukum itu, minimal diganti dengan hukum yang sama-sama memberikan efek jerah. Ya, masalahnya kan kamu ngambil duit, bukan masalah itu. Atau misalnya masalahnya kamu sebagai seorang pejabat nggak boleh nerima hadiah. Ya. Tahu itu pelaku koruptor misalnya, terus kita masih nerima hadiah. Kalau kayak saya ustadz, ya mah bebas. Kita ustadz, orang kasih hadiah, ambil. Nah, tapi masalahnya, pejabat sudah digaji oleh negara, kita rakyat sudah percaya memberikan gaji, kita gaji dengan uang kita, uang rakyat, terus kita masih menerima hadiah, nggak boleh. Nah, maka diganti hukumannya oleh para ulama kita. Bukan diganti, tapi untuk sementara waktu ditunda dulu, kemudian kita lihat hukuman yang sama-sama memberikan efek jerah, sama-sama memberikan efek kesadaran supaya jadi pelajaran bagi dia untuk lebih hati-hati, untuk tidak sembarangan, sembrono, ngambil sesuatu yang walaupun dia sangka miliknya, tapi harus di-cross-check dulu. Jadi pelajaran. Ini susah untuk terhindar. Bahkan justru banyak kita, ya, mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah terjatuh kepada yang pertama ini, syubhat bil fa'il. Kita sangka ini punya kita, ya ternyata datang orang lain konfirmasi, oh ini ternyata bukan punya kita, punya orang itu. Yang kedua ada namanya syubhat bil mahal, ya. Syubhat bil mahal. Ini tulisannya syubhat bil mahal. Maksudnya apa ini syubhat bil mahal? Mahal ini teman-teman sekalian terjemahan bahasa Indonesia, mahal itu tempat, ya. Tempat. Misalnya, ya. Kalau di atas meja kita tiba-tiba ada makanan, ya. Kita nggak tahu ini punya siapa, ya. Atau ada Gojek misalnya tiba-tiba datang bawa makanan. Kan kita bisa memastikan diri kita untuk menghindari yang itu, ya. Karena mudah, gampang. Ini saya nggak pesan loh. Apalagi hari ini banyak orang yang niat jahat, ya. Ada kasus mantan istri membunuh suaminya dengan makanan. Dia ngirim tuh, gara-gara dia sakit hati ke mantan suaminya, kirim paket, habis makan mati. Nah, makanya hari ini kita lebih bisa menghindar yang kedua ini ketimbang yang pertama. Karena kita sadar, kita nggak pesan makanan, ya kita bisa lebih skeptis gitu. Kita lebih hati-hati, ini bukan punya saya, gitu. Masih bisa menghindar lah, ya. Syubhat bil mahal. Nah, contohnya pada makanan, ya. Makanan yang belum jelas misalnya, atau makanan yang kita sudah tahu komposisinya, kita bisa menghindar. Walaupun yang masak pakai kerudung misalnya, yang masak pakai jilbab misalnya, tapi di depan warung makan, di depan restorannya udah tulis, ya, ini bukan daging halal.
kan bisa kita hindari. Oh iya, ini bukan bukan daging yang halal. Maka kita bisa memilih untuk tidak makan di situ. Ya. Bisa lebih mudah lah untuk menghindari yang kedua ini. Tapi kalau yang pertama agak sulit. Nah, dan yang terakhir ada namanya syubhat bil mazahib atau syubhat bil ikhtilaf ya. Silakan ditulis sendiri teman-teman sekalian ya, dengan pemahaman keluarga DHI, dengan pemahaman teman-teman sendiri. Silakan ditulis contohnya masing-masing ya. Syubhat yang terakhir adalah syubhat bil ikhtilaf ya. Contohnya seperti apa? Contohnya hari ini seperti bunga bank ya. Maka kita nggak boleh mengatakan kepada saudara kita yang menyimpan uangnya di bank konvensional, menuduh mereka makan riba. Oh, nggak boleh. Karena itu syubhat. Masih diperdebatkan oleh kalangan para ulama kita. Ya. Bunga bank hari ini, itu bukan riba. Walaupun ada sebagian ulama kita mengatakan riba. Ya. Tapi kebanyakan para ulama kita, terutama ulama-ulama kontemporer, mengatakan itu bukan riba. Ya. Dan itu kita bisa lihat, alhamdulillah di Indonesia, para ulama kita, juga NU di kalangan para kiai-kiai kita masih diperdebatkan. Maka kita nggak boleh menyalahkan kalau ada seorang muslim, ya, apalagi kita bilang, kita tuduh dia, oh kamu ini nggak warok. Ya. Susah kita untuk menghindari perkara yang pertama dengan perkara yang kedua ini. Ya. Syubhat bil ikhtilaf. Ya. Perkara yang samar, sebab perdebatan para ulama kita. Ada yang membolehkan, dan ada juga yang tidak membolehkan. Dan ini sama-sama kuat, beda dengan pernyataan yang syadz. Misalnya, kalau ada orang hari ini yang katanya dai, misalnya dai, tapi dia mengatakan LGBT itu boleh, misalnya. Wah, itu kita harus ingkari. Dari mana bolehnya? Ya. Penyimpangan seksual LGBT itu nggak ada yang membolehkan. Bahkan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena secara fitrah kita manusia, demennya itu kepada yang berbeda lawan jenis dengan kita. Nah, terlepas kita harus, ya, penyikapan kita tentu harus rahmah kepada orang-orang yang seperti ini, yang Allah uji dengan penyakit seperti ini. Ya, karena bagaimanapun mereka manusia, mereka berhak untuk sembuh. Ya. Nah, syubhat bil ikhtilaf yang ketiga ini sulit untuk kita hindari, karena bagaimanapun permasalahan fikih, ya, misalnya seperti masalah anjing. Ya. Masalah anjing. Apakah anjing itu najis? Para ulama kita, ya, terutama mazhab Syafi'i, mengatakan anjing itu najis. Tapi ulama-ulama Malikiyah mengatakan anjing itu nggak najis. Ya. Maka kalau ada orang yang, ya, terutama dia seorang muslim yang mengikuti mazhab Maliki, ya kita nggak boleh mengingkari, apalagi menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mengatakan dia kurang warok lah, ya, kita mengatakan dia munafik. Oh, ini nggak boleh, berat teman-teman sekalian. Karena bagaimanapun ini perkara yang syubhat bil ikhtilaf. Karena para ulama-ulama Malikiyah mengatakan anjing tidak najis. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Walaupun pada pertemuan sebelumnya kita udah jelaskan ya. Ya. Baik. Ini syubhat bil ikhtilaf. Ini juga termasuk ini syubhat ini. Bagaimana dengan syubhat orang makan bakwan 3 tapi kata yang punya kantin dia makan 5. Syubhat. Ya. Maka kita nggak boleh menyalahkan dia karena dia punya argumentasi juga. Dia merasa dia cuma makan 3. Misalnya, ya. Tapi yang pemilik warung kekeh, oh enggak, kamu makan 5. Maka kita nggak boleh menghukumi. Ya bisa saja dia salah lihat ternyata bukan orang itu. Ya. Kita nggak boleh. Karena memang perkara yang masih samar-samar. Yang pertama sulit bagi kita, yang kedua juga sama. Kalau yang kedua ini kan gampang kita untuk memastikan diri kita, ya, menahan diri kita untuk tidak terjatuh kepada yang kedua ini gampang. Tapi yang pertama dan yang ketiga ini sulit. Apalagi para ulama kita. Salah satu pernyataan Imam Al-Baijuri, ini yang sangat masyhur, ya, salah satu kitab yang kita kajikan karya beliau, kitab akidah kemarin, Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid. Apa kata Imam Al-Baijuri kepada orang-orang jadi
Misalnya nih, ada dua pendapat para ulama kita. Kita kasih contoh aja lah. Ya, kasus bunga bank. Apakah itu riba atau tidak? Para ulama kita, ya, mayoritas ulama kontemporer mengatakan itu bukan riba. Walaupun sebagian ada yang mengatakan itu riba. Nah, bagaimana status atau sikap kita sebagai seorang muslim? Ya, terutama muslim awam. Maka kata beliau, Imam Al-Baijuri, manibtuliya bisyai'in minal mukhtalaf fihi falyuqallid alaman ajaza. Kata Imam Al-Baijuri, siapa yang diuji oleh Allah dengan perkara yang ikhtilaf, kita nggak tahu, aduh ini ada yang membolehkan, bagaimana ini Buya? Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Buya sendiri membolehkan misalnya, maka kata beliau, ikutilah yang membolehkan. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Imam Al-Baijuri. Ketika terjadi ikhtilaf para ulama kita, jadi justru sebagai bentuk warok kita, ya, justru ikut yang sudah dibolehkan oleh para ulama kita. Apalagi memang perkara ini bukan perkara yang istilahnya yang membolehkan ini bukan orang-orang yang tidak punya kapasitas, ya. Sama seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya bunga bank, ya, itu bukan riba. Dan saya pribadi mengikuti pendapat mayoritas ulama kita, terutama ulama-ulama Al-Azhar yang mengatakan bahwa bunga bank konvensional itu bukan riba. Ya, jadi nggak boleh mengatakan, oh Buya ini nggak waro. Siapa bilang? Kalau begitu kita akan menuduh tuh ulama-ulama Al-Azhar, orang-orang soleh, ya, dengan mereka tidak waro, kan? Wah, ini bahaya. Berarti ada kesombongan di dalam diri kita. Ada sifat iblis di dalam diri kita berarti. Merasa bahwa kitalah yang paling waro, sedangkan orang lain nggak waro. Ini bahaya. Ya. Termasuk kasus ini teman-teman sekalian, ya, yang sempat viral. Masalah kuas. Itu kan sempat viral tahun lalu, ya. Di awal-awal Covid ada yang share tanpa tanggung jawab mengatakan kuas itu yang hari ini tersebar, terutama kuas makanan, itu ada dibuat dari bulu-bulu babi, ya, dari bulu babi, subhanallah. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh para ulama kita, terutama MUI, ya. Itu hoax, ya. Nggak ada tuh. Nggak kebayang babi bulunya dikit, kok bisa jadi panjang begitu? Ini kan hoax. Ini cuman marketing aja, ya. Senggol-senggolan antara brand. Ini kita nggak usah kemakan. Selama para ulama kita tidak memberikan label haram, ya. Atau misalnya masih diperdebatkan para ulama kita, ada yang pakai, ada yang justru kita udah tabayun, udah klarifikasi, cari informasi, ternyata nggak ada dari para MUI yang mengharamkan, ya udah pakai aja. Kaidahnya apa? Manibtuliya bisyai'in minal mukhtalaf fihi falyuqallid ala man ajaza. Ya. Siapa yang diuji oleh Allah dengan dua perbedaan pendapat para ulama kita, ya, sebagai orang awam ini, ya, maka silakan ikuti. Atau ya kita mau lebih hati-hati, ya tafadhol, silakan untuk tidak mengikuti, bebas. Karena dua-dua ada pendapat para ulama kita, dan para ulama kita, kedua-dua ulama ini saling membangun argumentasinya dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Jadi nggak perlu menyalah-nyalahkan, ya. Apalagi ya memang secara ini diperdebatkan oleh para ulama kita, dalilnya sama-sama kuat. Ya udah, silakan dipilih yang mau ngikut, yang membolehkan, tafadhol silahkan, ya. Yang memilih untuk tidak mengikuti, untuk lebih hati-hati, tafadhol silakan. Tapi ingat, jangan menyalahkan yang orang-orang yang memilih untuk membolehkan. Karena kedua-duanya sama-sama punya dalil. Ini syubhat yang seperti inilah yang menjadi alasan oleh para ulama kita untuk sementara waktu menunda dulu untuk menerapkan syariat. Karena berat, teman-teman sekalian, ya. Berat. Karena ada sesuatu yang masih samar-samar, ya. Sehingga menghalangi, ya, para ulama kita untuk menerapkan hukum syariat, terutama di zaman sekarang, ya.